Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Woi, siapa kalian? Kami anak-anak dari Sendang Gabus. Siapakah kalian? Sendang Gabus? Anak siapa kalian? Untara beragu. Adakah mereka mengenal setiap orang di Sendang Gabus? Untara sendiri tidak banyak mengenal orang-orang dari Sendang Gabus. Meskipun padukuhannya di Jati Anom tidak jauh dari Sendang Gabus itu. Untuk menyebut namanya tak mungkin baginya. Seandainya orang-orang bersembunyi itu sisa-sisa Laskar Arya Penangsang, maka nama Untara pasti mereka kenal. Dengan demikian, tak mungkin baginya untuk melampaui tempat itu tanpa pertumpahan darah. Karena itu, ia mencoba menyembunyikan namanya sejauh mungkin. Ia masih mencoba untuk menghindarkan diri dari bentrokan kekerasan. Sebab tugasnya adalah tugas yang sangat penting. Kalau ia gagal mencapai Sangkal Putung, maka Ki Widura akan mengalami bencana. Karena itu, maka ia menjawab untung-untungan saja. Kami anak Sadipa. Sadipa? Ya, Sadipa yang mana? Yang tinggi sakit-sakitan atau yang pendek kudisan? Sadipa yang lain. Tinggi besar, berkumis panjang, tapi yang satu tangannya cacat. Bagus. Kau benar-benar anak Sendang Gabus. Kau benar-benar kenal dengan Sadipa. Tetapi kenapa kau berbohong? Untara menjadi berdebar-debar. Ia telah menyebutkan sebuah nama yang dikenalnya. Ia telah menyebutkan ciri-cirinya. Tetapi orang di belakang kegelapan itu tahu ia berbohong. Tiba-tiba Untara melihat bayangan yang bergerak-gerak muncul dari balik pepohonan. Cepat ia melangkah surut. Selangkah saja di depan muka adiknya. Nalurinya telah membawanya untuk melindungi adiknya yang menggigil ketakutan. Orang yang muncul dari hutan itu berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Terdengarlah ia tertawa lirih, namun suaranya menghentak-hentak dada. Agung Sedayu menjadi kian ketakutan. Namun kakaknya tegak di mukanya seperti batu karang. Untara mencoba mengawasi wajahnya. Lamat-lamat ia melihat garis-garis yang keras. Tubuhnya tidak begitu tinggi, namun ketat dan kekar. Orang itu masih beberapa langkah maju. Siapa kau sebenarnya? aku anak Sadipa. Anak Sadipa yang tinggi besar, berkumis panjang, dan satu tangannya cacat. Tidak segagah kalian. Jangan berbohong. Aku kenal mereka. Aku orang Sendang Gabus. Kalau kau orang Sendang Gabus, siapa namamu? Tebak siapa aku. Untara terkejut mendengar keterangan itu. Apakah orang yang berdiri di hadapannya itu orang Sendang Gabus? Kembali Untara terdiam. Ia mencoba mengingat-ingat semua orang Sendang Gabus yang pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba ia teringat orang ini.
Pandai Besi disendang gabus. Aku ingat, kau Pandai Besi Sendang Gabus. Kau kenal aku? Ya, kau adalah salah satu seorang prajurit Jepang. Namun dengan demikian, Untara menjadi semakin berdebar-debar. Pandai Besi itu kenal kepadanya dahulu. Mudah-mudahan orang itu telah melupakannya. Tetapi ternyata Untara tidak beruntung. Orang itu selangkah maju dan dicobanya untuk mengenali wajah Untara baik-baik. Diamatinya anak muda itu dengan seksama, maka tiba-tiba katanya disertai derai tawanya. Jangan bohong lagi. Kalian anak Jati Anom. Sebentar. Setan! Bukankah kau yang bernama Untara, Ya, aku Untara. Bukankah kita bertetangga? Persetan! Kau pengikut Karipet yang gila itu. Apakah bedanya? Kau berada di pihak Jepang dengan keyakinanmu. Aku berada di pihak Pajang dengan keyakinanku. Kau sangka Karipet berhak merajai Pulau Jawa? Ia tidak lebih dari anak penunggu burung di sawah. Yang penting bagiku, apakah yang telah dilakukan dan akan dilakukan bagi tanah kita ini. Aku bukan tukang bicara seperti kau. Wahyu keraton tidak dapat hadir pada sembarang orang. Tidak akan dapat hadir dalam diri penggembala seperti anak tingkir itu. Tetapi Arya Penangsang telah mati. Persetan, namun cita-citanya tetap hidup. Tahukah kau tentang yang kau katakan itu? Cita-cita? Bukankah kau menghilang dari Sendang Gabus karena kau tidak dapat membayar utangmu pada Demang Sendang Gabus? Persetan! Persetan! Setiap mengikut Adi Wijaya harus mati. Kau pula harus mati. Kau akan membunuhku? Orang itu berpikir sejenak. Ia kenal akan nama Untara yang gemilang di Laskar Pajang. Ia sadar bahwa ia sendiri tak mampu melawannya. Karena itu ia menjawab, Ya, aku akan membunuhmu. Maksudku, golonganku. Golongan Arya Jepang. Kenapa golongan Paman Pandai Besi? Paman bisa mengakhiri cara hidup yang tidak berketentuan itu. Orang-orang Pajang bukan pendendam. Persetan! tiba-tiba orang itu bersuit nyaring. Dan sesaat kemudian muncullah 3 orang dari dalam belukar. Sekarang jumlah mereka 4 orang. Sesekali Untara menoleh pada adiknya. Adiknya masih menggigil ketakutan. Tampaklah mulutnya bergerak-gerak, namun suaranya sama sekali tak terdengar. Untara menyesal kenapa adiknya itu dibawa serta. Kalau ia singgah sebentar di Banyu Asri, adiknya dapat dititipkannya di sana. Namun, apakah pamannya sedang di rumah juga belum pasti. 3 orang yang datang kemudian itu pun kini telah berada di samping si Pandai Besi. Yang seorang bertubuh tinggi, kekurus-kurusan. Yang seorang lagi tinggi gagah. Sedang yang seorang lagi masih sangat muda, lebih tua sedikit dari adiknya. Untara, sayang kami tidak biasa menawan seseorang. Karena itu kami sama sekali tidak bermaksud menangkap kalian. Kalian berdua akan kami bunuh. Untara menyadari kata-kata itu. Karena itu, ia tidak melihat kemungkinan lain daripada bertempur melawan keempatnya. Tetapi bagaimana dengan adiknya? Tiba-tiba Untara berkata lantang, Sedayu, menepilah. Biarlah aku saja yang menghadapi mereka. Kau tidak perlu ikut serta.
Orang-orang ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu. Jangan terlalu sombong. Untara sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tapi dia ingin menutupi kelemahan adiknya. Sehingga orang-orang itu tidak akan berani mengganggunya. Untunglah bahwa keempat orang itu tidak terlalu memperhatikan adik Untara itu. Sehingga mereka tidak mengetahui apakah sebenarnya yang sedang terjadi dengan anak muda itu. Menggigil ketakutan dengan dada sesak. Pandai Besi Sendang Gabus bersama ketiga kawannya itu tiba-tiba memencar. Di tangan mereka masing-masing tergenggam senjata. Pandai Besi itu memegang sebuah tongkat besi. Si Jangkung Kurus memegang golok pendek. Yang gagah bersenjata belati di kedua tangannya. Sedang si anak muda memegang pedang. Terima kasih telah mendengarkan kisah Api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.